Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Hari ini, pagi hari ini kita ingin memuji Tuhan, kita ingin menyembah Tuhan, kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan, dari sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, kami ingin bersyukur, kami ingin memuji Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bertakhta di atas segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Tuhan Kau boleh memberikan kami nafas kehidupan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin, 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 amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, Ibu Bapak Saudara sekalian. Walaupun masa pandemi sekalipun, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya. Haleluya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Oh glory. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian ini. Kusanjung Engkau Bapa di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain. Haleluya.
sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Engkau ku sembah, Kau ku sembah. Kami menyembahmu Tuhan, Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan, kami menyembahmu. Kau ku sembah, Glory. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita katakan pujian ini sekali lagi. Ku sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang kepadamu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita katakan kami menyembahmu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan, haleluya. Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Engkau ku sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan, kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita mengucap syukur Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kembali buat kita untuk datang dan berbakti sekalipun secara online di rumah kita masing-masing, di depan gadget kita masing-masing. Kita mungkin masih dalam suasana PSBB juga, walaupun bulan ini beberapa tempat sudah bisa kebaktian, namun kita di living room, community church masih tetap ibadah online sebab kita ingin berjaga-jaga dan juga waspada sambil kita melihat situasi semakin baik. Dimanapun kita berada, siapkan hati kita buat firman Tuhan. Kita akan doa sama-sama. Tundukkan kepala kita berdoa masing-masing di tempat kita masing-masing secara bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, buat hari Minggu yang masih Tuhan izinkan buat kami datang dan berbakti secara online di tempat kami masing-masing. Kami yakin dan percaya dimanapun kami ada, Tuhan pun ada. Dimanapun kami berbakti, Tuhan hadir untuk melawat kami dan juga untuk menjamah kehidupan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, mengangkat, menopang, bahkan memberikan setiap janji yang hidup bagi kehidupan kami supaya kami
dapat senantiasa kuat mengikut Tuhan dan mantap menjalani kehidupan kami setiap hari. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan tak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau berada dimanapun kami berada dan Engkau akan melawat kami semuanya. Kami siapkan hati kami buat firman Tuhan. Urapi waktu yang singkat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan share buat setiap kita mengenai physical distancing ya, mengenai social distancing. Hari-hari ini kita atau dalam beberapa bulan terakhir kita sudah social distancing, physical distancing. Apa yang kita bisa tarik pelajaran di balik itu semua? Saya ingin share dari firman Tuhan juga mengenai physical atau social distancing ya. Iman kita Bapak Ibu sekalian memang harus mengalami sebuah ujian. Iman kita harus mengalami sebuah tes. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami ujian atau tes adalah sebuah hal yang biasa saja, hal yang lumrah. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen atau orang percaya, kemudian kita merasa aneh dengan iman yang diuji, kerohanian yang diuji, maka kita tidak berada dalam sebuah mindset yang benar tentang mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan tidak lepas daripada ujian, malahan sebaliknya ujian adalah bagian daripada keseharian perjalanan iman kita. Satu contoh deh ya. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak punya anak, kemudian anak itu kita sekolahkan ke sebuah sekolah yang nggak ada ujiannya, nggak ada PR-nya, masuk kelas nggak apa-apa, telat nggak apa-apa, pokoknya naik kelas. Apakah Bapak Ibu mau anak kita sekolah di tempat yang seperti itu? Saya rasa kita nggak mau. Tapi malahan kalau anak kita di sekolahnya ada ujian, ada tes, bahkan orang bilang ujiannya lebih sulit daripada sekolah-sekolah yang lain pada umumnya, dan anak kita bisa lewati ujian dengan baik, nilai yang bagus, naik kelas, jadi juara. Wah, betapa bangganya kita bangga karena anak kita lulus lewat ujian, bukan lulus tanpa sebuah ujian. Iman Kristen juga sama. Ketika kita melewati ujian, kita ingin lulus, kita ingin naik kelas, maka kelulusan dan kenaikan kelas itu yang berhasil melewati ujian adalah kelulusan dan kenaikan kelas yang berkualitas. Allah mau iman kita berkualitas. Katakan sama-sama kualitas. 2, 3. Kualitas, oke? Lihat kanan kirinya, suami lihat istri, istri lihat suami, orang tua lihat anak, anak lihat orang tua, bilang sama-sama kualitas. 2, 3, kualitas. Nah itu dia, untuk mendapatkan sebuah kualitas tentu harus lewat quality checking. Dan lewat quality checking inilah kita akan diuji dan diuji, oke? Nah salah satu ujiannya adalah physical distancing atau social distancing ya. Nah, ada satu cerita di Alkitab, bagaimana murid-murid Yesus mengalami physical dan social distancing dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 21, kita akan melihat Yohanes 21, kalau Bapak Ibu ada waktu di rumah boleh baca satu pasal ini ya. Pasal 21 saya tidak akan baca semua, namun beberapa ayat saya akan jelaskan buat Bapak Ibu semua. Ini adalah kisah di mana murid-murid Yesus mengalami physical dan social distancing dengan Tuhan. Dan itu adalah sebuah bagian daripada ujian iman buat mereka ya. Yohanes 21 judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ini ceritanya setelah Yesus ditangkap, kemudian disalibkan, mati, dikuburkan, dan tanda kutip katanya bangkit. Well, kita tahu Yesus bangkit, fix ya, karena kita punya Alkitab. Namun hari itu kan murid-murid Tuhan nggak punya Alkitab. Mereka hanya mengandalkan nubuatan, ya percaya nggak percaya, karena kan orang bangkit dari kematian rasanya mustahil. Tapi katanya Tuhan bangkit. Jadi ya mereka masih seolah-olah 50-50 wait and see, melihat apa yang sedang terjadi. Nah singkat cerita ayat pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Jadi ini Yesus setelah mati, dikubur, dan katanya bangkit ya. Nah ayat 2, di pantai itu berkumpullah Simon Petrus,
Thomas yang disebut Didimus, Nathanael yang dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus yaitu Yakobus dan Yohanes, dan 2 orang murid yang lain. Ada 7 orang, mereka kumpul sama-sama di pantai. Di manakah Yesus? Yesus berada dalam sebuah physical distancing atau social distancing. Jadi mereka udah nggak bisa lihat Yesus lagi. Selama 3,5 tahun, Yesus bisa mereka lihat dengan mata, dengar dengan telinga, sentuh dan raba dengan tangan mereka. Selama 3,5 tahun ya, mereka bersama-sama dalam pelayanan di tengah-tengah masa pelayanan Tuhan Yesus yang 33,5 tahun itu. Nah, setelah mereka bersama-sama pagi, siang, sore, malam, tiba-tiba Yesus ditangkap, disalibkan dan mati. Nah, mereka mengalami social distancing. Jadi Bapak Ibu sekalian, pesan yang ingin kita terima lewat apa yang akan kita baca adalah yang pertama, Tuhan Yesus tidak selalu dapat kita rasakan. Itu faktanya. Kita tidak selalu bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita nggak selalu bisa mendengar suara Tuhan, apalagi suara yang audible. Kita tak selalu bisa mengecap secara nyata, secara fisik, di manakah Tuhan berada. Sama seperti para rasul hari itu, dalam keadaan social distancing atau physical distancing, mereka bingung gitu ya, Tuhan ada di mana? Katanya mati dan bangkit, tapi setelah bangkit ada di mana? Mereka nggak bisa lihat lagi, betul-betul physical dan social distancing. Nah, buat kita semua dimanapun kita berada yang hari ini penuh dengan tanda tanya, kok kita nggak bisa rasakan Tuhan ya, kok kita nggak bisa lihat Tuhan ya, kok kita nggak bisa kecap sih apa baiknya rencana Tuhan, janji Tuhan buat kita lewat PSBB ini kok kayaknya semakin sulit kehidupan, secara bisnis, ekonomi, hubungan, ibadah, bonus kita nggak keluar, THR kita nggak penuh, kerjaan kita mandek, bisnis kita stuck, kok rasanya hidup jadi sulit ya. Di manakah Tuhan? Nah, itu dia. Waktu kita bertanya, di manakah Tuhan? Kita sedang masuk ke dalam ujian iman, social dan physical distancing. Nah, ketika para rasul mengalami social dan physical distancing, yang mereka lakukan adalah berkumpul bersama-sama. Ada 7 orang kumpul sama-sama, ayat 2 yang kita baca. Dari 12 murid, 1 sudah gantung diri yaitu Yudas, tinggal 11, dari 11, 7 kumpul. Saya percaya ini bukan kebetulan. Kenapa ada 7 orang kumpul? Karena ya kita tahu 7 adalah angka sempurna atau angka penggenapan. Jadi para rasul yang kumpul di pantai ini mewakili sebuah komunitas orang percaya di segala zaman berkumpul bersama-sama dalam keadaan fisikal dan social distancing dengan Tuhan, mereka tetap kumpul sama-sama. Ini adalah hal yang sangat baik Bapak Ibu sekalian. Jadi begini, sekalipun kita nggak bisa rasakan Tuhan dan lihat Tuhan, kita sebagai sebuah komunitas orang percaya harus tetap berkumpul bersama-sama. Walaupun mungkin kita nggak bisa kumpul ibadah di gereja seperti biasa karena masih PSBB, namun kan suami istri dengan anak-anak dan orang tua kita bisa kumpul sama-sama. Beberapa teman komsel masih bisa kumpul sama-sama. Walaupun kita nggak kumpul dalam sebuah kumpulan yang besar, namun secara online kita tetap berkumpul bersama-sama dalam satu hati dan satu iman. Ini namanya komunitas orang percaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Tuhan ada. Maka kita percaya Tuhan pun ada di tengah-tengah keluarga kita, di ruang ibadah online kita masing-masing. Jadi sekali lagi, sekalipun Tuhan tak dapat kita rasakan dan kita lihat, kita sebagai orang percaya harus tetap berkumpul bersama-sama, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan, aku hadir, aku ada di situ. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan ya. Jadi mereka kumpul sama-sama. Nah, setelah mereka kumpul sama-sama, apa yang mereka lakukan? Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Aku pergi menangkap ikan. Petrus dulunya adalah penjala ikan, kemudian Tuhan panggil dia jadi penjala manusia, dan ketika dia menjala manusia, dia nggak kehilangan kemampuan untuk menjala ikan.
Di tengah-tengah social distancing, physical distancing, selalu ada sesuatu yang dapat kita kerjakan. Selalu ada sesuatu yang dapat kita kerjakan. Ini yang ketiga, kerjakan segala sesuatu yang kita masih bisa dan kita masih mampu. Namun tentu jangan andalkan kekuatan kita, namun tetap kita harus mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan. Bukan berarti kalau kita work from home, kita terlalu banyak home-nya, kurang work-nya. Kalau kita study from home, kebanyakan home-nya, kurang study-nya. Ibadah at home, kebanyakan home-nya, nggak ada ibadahnya. Well, we have to do something that we have to do. Kita mesti kerjakan apa yang dapat kita kerjakan. Petrus, sekalipun nggak bisa lihat dan rasakan Tuhan, dia tetap mau melakukan sesuatu. Dan dia tetap punya skill untuk menangkap ikan. Lalu dia katakan, oke, walaupun Tuhan gak bisa kita lihat dan kita rasakan, aku akan tetap pergi untuk menangkap ikan. Lalu apa kata teman-teman rasul yang lain? Mereka berkata, oh Petrus, kalau kamu mau pergi tangkap ikan, kami pergi juga dengan engkau. Kami pergi juga dengan engkau. Jadi dalam sebuah komunitas orang percaya, kalau ada yang lagi down, mereka akan dapat dikuatkan oleh sesama teman yang lain. Petrus pun mungkin muncul semangatnya karena dia lihat teman-temannya pun cuma duduk, diam, nganggur, menunggu sesuatu yang pasti tapi nggak pasti. Akhirnya Petrus bangkit dan dia berkata, saya akan tangkap ikan. Waktu Petrus bangkit, teman-teman yang lain juga ikut bangkit dan mereka akan tangkap ikan sama-sama. Jadi dalam sebuah komunitas orang percaya selalu ada sebuah pengharapan, selalu ada sebuah semangat yang baru, saling topang satu dengan yang lain sehingga kita bisa menemukan hal-hal baik yang dapat kita kerjakan bersama-sama. Oke, jadi jangan putus asa, tetaplah semangat, walaupun banyak tantangan, tetap kita punya sesuatu yang dapat kita kerjakan. Dalam minggu ini saya melayani sebuah komsel dan dalam komsel itu ada satu cerita lewat Zoom ya, ada suami istri bersaksi karena ini komsel internal jadi mereka bersaksi apa adanya. Dia bilang, si bapak bilang PSBB ini saya betul-betul blas gak ada kerjaan katanya. Kena dampak PSBB dia punya kerjaan dan bisnis sehingga gak ada penghasilan dari si suami. Tapi ya puji Tuhan, istri saya bisa masak katanya. Bisa masak bacang, bisa masak makanan apa. Lalu si istri masak, kemudian dijual di antara teman-teman komsel. Dan teman-teman komsel mensupport, membeli masakannya. Dari situ dari mulut ke mulut menyebar kemana-mana. Sehingga masakan istrinya dibeli oleh orang banyak. Saya juga termasuk beli. Dan si suami berkata, ya puji Tuhan. Walaupun kena PSBB saya nggak punya kerjaan, tapi Tuhan tetap bisa buka jalan lewat keahlian istri saya memasak. Lewat situ Tuhan mensupport keadaan ekonomi keluarga kami. You see? Jadi dari komunitas mereka muncul semangat, ditopang satu sama lain dan akhirnya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Itu kesaksian yang sangat menyenangkan ya dan sangat menghibur buat saya dan juga buat kita yang mendengar bahwa Tuhan tetap bisa buka jalan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau mencoba dan berusaha. Dan di tengah-tengah komsel, di tengah-tengah komunitas orang percaya selalu ada pengharapan yang baru. Yang percaya katakan amin. Oke? Ibu-ibu bilang sama papanya, "Pah, semangat." Oke? Suami bilang sama istrinya, "Mah, semangat." Ya, kita harus tetap semangat. Oke? Nah, lanjutkan ceritanya. Ayat yang ketiga, saya ulangi. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Mereka take action, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, deng-deng, disinilah muncul masalah yang lain ya. Mereka sudah melakukan SOP menangkap ikan. Petrus bukan orang bodoh. Untuk urusan tangkap menangkap ikan, Petrus itu jagoannya. Wah, kalau Petrus tidak ahli, dia bukan seorang chief, pemimpin dalam menangkap ikan, mana mungkin 6 temannya mau ikut bangkit dan pergi dipimpin oleh Petrus menangkap ikan.
Petrus pasti sangat jago tangkap ikan, apalagi Danau Tiberias adalah tempat yang dia sangat familiar. Dia besar di situ, dia tangkap ikan di situ hampir seumur hidup dia. Dia tahu di spot-spot mana di tempat ini yang banyak ikannya. Dan mereka melaut malam hari. Kita tahu angin darat dan angin laut ya, belajar anak-anak SD. Angin darat tuh dari darat bertiup ke laut itu malam hari. Angin laut dari laut bertiup ke darat itu siang hari. Nah, ketika mereka membuka jalannya, membuka layarnya untuk menebarkan jala di laut di malam hari, maka angin darat membawa perahu mereka ke laut, dan di tengah laut, air laut itu pasang, ikan-ikan muncul agak ke permukaan, sebab permukaan air laut tidak begitu panas seperti siang hari, maka ketika jala dilempar ke laut, harusnya jala itu akan menangkap ikan seperti malam-malam biasa di mana Petrus tangkap ikan. Tapi malam itu Alkitab katakan mereka tidak menangkap apa-apa. This is part of the test of faith. Inilah ujian iman yang sangat berat sebetulnya. Mereka sudah tahu SOP. Petrus punya pengalaman, Petrus punya pemahaman. Dia punya tim yang hebat, waktunya pun cocok malam hari. SOP-nya 100% sudah achieve, sudah dipenuhi, sudah dilakukan. Tapi tetap belum ada hasilnya. Well, disinilah yang kita sebut dengan the night hours ya, atau jam malam. Setiap anak Tuhan, kita semua punya jam malamnya masing-masing. Jam malam adalah masa di mana kita sudah lakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan sesuai dengan pengalaman dan pemahaman kita bersama dengan tim terbaik kita di waktu yang terbaik setahu kita, tapi belum ada hasil. Belum ada hasil. Kalau Anda sudah mencoba dan berusaha jual ini, bikin itu, kerjakan apa, tapi belum ada hasil yang maksimal, well, maybe this is your night hours. Mungkin ini adalah jam malam saudara dan juga jam malam saya. Well, setiap kita punya jam malam kita masing-masing. Jam malam adalah jam-jam ujian iman yang harus kita lewati dan gak ada yang bisa mempercepat. Selain lewati aja jam demi jam. Petrus ke laut jam berapa? Sebutlah jam 9, jam 10. Maka jam 11 belum dapat ikan, jam 12 belum dapat ikan, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 belum dapat ikan. Sudah coba di sana, coba di sini, ke sebelah sana, ke sebelah sini, tebarkan di sana, tebarkan di sini, dilakukan segala sesuatu, but belum dapat hasil. Kalau Anda mengalami, kalau saya mengalami hal ini, ya sudah. Sekarang kita mengerti, well, this is the night hours. Ini adalah jam malam yang harus kita lewati dan bagian daripada ujian iman. Di mana sih Tuhan? Di tengah-tengah jam malam kayak begini, di mana Tuhan? Seringkali itu jadi sebuah pertanyaan buat kita. God, where are you? God, Tuhan, di manakah Engkau? Di tengah-tengah jam malam yang seperti ini. Jawabannya, di manakah Tuhan? Ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saya menebak, saya menafsir, sebenarnya Yesus sudah ada di pantai bersama dengan 7 orang murid dan juga dengan banyak nelayan yang lain malam itu. Tapi karena pantai gelap, belum ada lampu, mungkin hanya mengandalkan sinar bulan dan juga sedikit api, mereka nggak bisa lihat muka Tuhan yang sedikit aja berubah. Tapi masih dikenali sebetulnya, tapi karena itu malam, mereka betul-betul nggak tahu itu adalah Yesus. Lalu ketika mereka melaut, Yesus dari pantai memperhatikan. Apakah Yesus tahu bahwa mereka malam itu akan sia-sia? Yesus tahu. Lalu kenapa Yesus biarkan? Karena Yesus mau mereka mengalami atau melewati jam malam kehidupan. Di manakah Yesus? Ketika para rasul berjibaku menebarkan jalan namun gak ada hasilnya, Yesus ada di pantai memperhatikan mereka. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita gak bisa lihat dan rasakan Yesus, yang paling penting Yesus lihat dan rasakan kita.
Walaupun kita nggak tahu di mana Tuhan, yang paling penting Tuhan tahu di mana kita. Bukan kita yang lihat Tuhan yang penting, tapi Tuhan yang perhatikan hidup kita, itu yang penting. Lalu mereka nggak dapat ikan, apakah itu rencana Tuhan? Saya katakan ya. Kok Tuhan jahat? Bukan Tuhan jahat. Makanya manusia cuma lihat apa yang mereka nggak punya, tapi mereka lupa apa yang mereka terhindar daripada apa yang harusnya mereka alami. Contoh, Petrus dan teman-temannya cuma nggak dapat ikan, tapi mereka harusnya mengucap syukur karena nggak ada topan badai, nggak ada tsunami, nggak ada gempa bumi, nggak ada meteor jatuh menghantam mereka punya perahu. Betul nggak? Ya, kadang-kadang kita komplain sama Tuhan hanya gegara kita nggak dapat ikan. Kita lupa keadaan kita masih baik, masih sehat, masih aman, masih dilindungi. Siapa yang lakukan itu semua? Ya Tuhan. Jadi Tuhan di pantai cuma ngomong gini, nggak dapat ikan, itu aja. Tapi Tuhan juga berkata, nggak ada badai, nggak ada topan, nggak ada gempa, nggak ada meteor jatuh, nggak ada bencana alam, nggak ada tsunami, nggak ada. Cuma nggak dapat ikan, itu aja. Jadi kalau kita hari ini belum dapat ikan, jangan mengeluh karena jala kita kosong. Bersyukur kita masih sehat, kita masih kuat, dikasih umur panjang, punya keluarga, punya komunitas, dan masih bisa menebar jala bekerja walaupun belum ada hasilnya. Jadi mengucap syukurlah buat hal-hal baik yang masih Tuhan lekatkan dalam hidup kita untuk dapat kita nikmati. Ada amin? Ya, mengucap syukur senantiasa. Lanjutkan firman Tuhan. Malam itu mereka nggak mendapat apa-apa sampai ayat 4, ketika hari mulai siang. Nah, hari mulai siang dari malam berubah jadi siang, angin udah berubah. Kalau malam kan angin dari darat ke laut. Kalau siang angin dari laut ke darat. Kalau malam lautnya pasang, kalau siang lautnya surut. Kalau malam ikan-ikan ke permukaan, karena permukaan laut kan agak-agak hangat, dingin, cuma kena sinar bulan. Nah, ketika siang hari, ikan-ikan mulai tenggelam ke laut yang lebih dalam karena permukaan laut mulai panas, kena sinar matahari. Jadi secara manusia, ini sudah lewat waktu yang terbaik untuk menangkap ikan. Dan Petrus dan teman-teman sudah mencoba yang terbaik dari malam sampai siang, dan siang itu mereka harus kembali ke pantai karena angin laut meniup perahu mereka kembali ke pantai. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sekali lagi, yang paling penting bukan kita bisa lihat Yesus, tapi Yesus bisa lihat kita. Yang paling penting bukan kita bisa rasakan Yesus, yang paling penting adalah Yesus bisa rasakan kita. Oke? Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Mereka nggak punya ikan. Kenapa Tuhan tanya? Ini namanya tes kejujuran. Oke, Petrus yang begitu hebat, seorang chief, nelayan penjala ikan, hari itu gagal total. Gagal total. Mungkin satu-satunya perahu yang gak dapat ikan ya cuma perahu Petrus. Apa kata dunia? Apa kata teman-temannya? Mungkin loh ya teman-teman ngomong nih, "Yo Pet, yo dapat apa lo?" "Kagak dapat bro." "Wah tumben lo. Makanya itu sih 3,5 tahun kemana aja lo? Keahlian lo tangkap ikan hilang. Ngapain makanya kemarin? Ikut Yesus mati juga kan Yesusnya?" Mungkin loh ya, ini cuma drama saya. Mungkin. Tapi ya namanya jam malam, ada sesuatu yang berubah dari hidup Petrus. Dia seorang yang hebat bisa tangkap ikan, tapi kalau dia gagal, dia akui kegagalannya. Ini gak gampang. Bagi orang hebat untuk akui kegagalan tidak gampang. Bagi orang hebat untuk akui kekalahan tidak hebat. Namun ini namanya sportivitas. Iman harus sportif. Ikut Tuhan itu mesti berintegritas. Nggak usah kaleng-kaleng, nggak usah bohong-bohong, nggak usah pakai topeng ikut Tuhan. Tuhan tanya, "Yo Petrus, dapat apa?" Petrus berteriak, "Kagak dapat apa-apa." Bisa nggak dia bilang, "Weh, dapat banyak, lu siapa tanya-tanya, nggak tahu gue."
gue Petrus yang punya danau. Bisa nggak? Bisa. Tapi hari itu Petrus ditanya, dapat apa? Dia bilang nggak dapat apa-apa. Kita tahu this is the darkest hour, the darkest night. Ini malam paling gelap dalam hidup Petrus. Yang pertama dia kehilangan Yesus, gak bisa rasakan dan lihat Yesus. Yang kedua dia kehilangan ikan, dia nggak dapat ikan sama sekali. Kalau nggak rasa Yesus banyak ikan masih oke lah ya, masih bisa jual ikan. Banyak orang punya banyak ikan nggak mau kenal sama Yesus. Bisa kayak begitu, tapi hari itu Yesus gak kelihatan dan gak terasa. Dan Petrus pun gak dapat ikan, jadi double dia punya masalah. Yesusnya gak ada, ikannya juga gak ada. Kadang-kadang memang orang harus dibawa kepada sebuah lembah kehidupan, supaya dia bisa muncul sebagai pribadi apa adanya. Gak pakai topeng, gak pakai kaleng-kaleng. Dan Tuhan mau uji kita di situ. Iman kita adalah iman yang sportif, iman yang jujur. Ikut Tuhan harus jujur. Gak dapat apa-apa. Nah ayat 6, karena dia jujur, kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Ingat, hari sudah siang, secara SOP penjalaan ikan ini bukan waktu yang terbaik, dan gak ada perahu atau nelayan jam segitu lemparkan jala, it's too late. Secara waktu manusia, it is too late, sudah telat. Tapi ya, this is our God. Harus biasa dengan SOP-nya Tuhan, bukan SOP kita. Jangan kita atur-atur Tuhan sesuai waktu kita. Kita mesti ikuti waktu Tuhan, jadi waktu kita. Dan Allah kita itu saudara ya, perhatikan baik-baik. Kadang-kadang emang begitu tuh. Our God is the last minute God. But He is never too late. Allah kita seringkali last minute. Di menit-menit terakhir, tapi dia gak pernah telat. Secara waktu manusia mungkin telat, tapi secara waktu Tuhan gak pernah telat. Makanya jangan atur-atur waktu Tuhan. Kita mesti ikuti waktunya Tuhan. Dan Tuhan berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Well, sepanjang malam Petrus sudah tebarkan jala sebelah kanan dan sebelah kiri. Di laut, kanan kiri perahu apa bedanya sih? Nggak ada beda. Sebelah kanan itu laut, sebelah kiri juga laut, nggak ada beda. Tapi yang membuat beda pada ayat 6 adalah karena Yesus berfirman. Anda bekerja bangun pagi, kerja, pulang sore, setiap hari begitu, nggak ada beda. Tapi yang bisa bikin beda, when God speak a word. Ketika Allah berkata sesuatu dalam hidup kita, it will change everything. Akan mengubah segala sesuatu. Ada firman Tuhan berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Apa yang Petrus lakukan dan teman-temannya? Lalu mereka menebarkannya, dan waktu mereka menebarkannya, bam! Mereka mendapatkan begitu banyak ikan, sampai-sampai tidak dapat menariknya lagi karena saking banyaknya ikan. Waktunya udah nggak tepat, situasi sudah nggak tepat, oke? Semuanya serba nggak tepat secara manusia, tapi kalau ada firman Tuhan, maka jadi. Ayat ini bagian keempat, maka keberhasilan terjadi dalam hidup kita karena ada janji Tuhan yang kita dengar dan kita lakukan. Yang kita butuhkan di tengah-tengah situasi social distancing, physical distancing, PSBB ini adalah melatih telinga kita untuk mendengar dan tangan kita untuk melakukan apa yang Tuhan janjikan dalam setiap hidup kita. Karena yang kelima, mujizat Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, waktu dan realita manusia. Buat Tuhan, mau siang kek, mau malam kek, mau di bibir pantai kek, mau di tengah laut kek, nggak ada beda untuk memberikan Petrus dan teman-temannya ikan yang banyak. Jangan andalkan kekuatan kita. The test of faith, ujian iman, mengajarkan kita supaya kita sungguh-sungguh bergantung pada kuat dan kuasa Tuhan. Jangan andalkan pengalaman, jangan andalkan pemahaman, jangan andalkan tim yang hebat, jangan andalkan waktu manusia menurut apa yang terbaik, menurut apa kata manusia. Andalkan Tuhan, karena mujizat Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi realita manusia.
Kemudian ayat yang ketujuh, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke danau. Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali ya. Karya mujizat Tuhan selalu penuh kejutan. Ini poin yang keenam. Karya mujizat Tuhan selalu penuh kejutan. Dan yang paling mengejutkan yang ketujuh adalah ketika berkat Tuhan datang di hidup kita, setelah kita melewati proses ujian iman, Tuhan mengubah hati kita supaya hati kita bisa melihat Tuhan di dalam setiap kelimpahan yang Tuhan berikan. Ketika orang belum diuji imannya, diberikan kelimpahan, maka kelimpahan itu membuat dia jauh daripada Tuhan. Tapi yang Petrus lakukan dan yang Yohanes lakukan, murid yang dikasihi, ketika mereka melihat ikan begitu banyak, ikan yang banyak itu memberikan sebuah pewahyuan bagi Yohanes untuk bisa melihat Yesus justru. Tadinya Yesus nggak kelihatan, tapi ketika berkat datang setelah lewat ujian iman, berkat itulah yang membuat mata Yohanes celik, bisa lihat Yesus. Dan Petrus langsung terjun ke pantai menemui Yesus. Dia tinggalkan ikan-ikan itu. This is awesome. Ini luar biasa banget. Ketika banyak orang tinggalkan Tuhan karena banyak berkat atau cari Tuhan hanya untuk berkat, Yohanes justru dengan berkat yang limpah, dia bisa lihat Tuhan lebih nyata. Dan Petrus ketika diberkati limpah, dia tinggalkan berkat itu. Dia temui Yesus secara pribadi. Hari ini Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah social distancing, physical distancing, PSBB, ada test of faith, ada ujian iman. Mungkin kita sedang melewati the night hours, jam malam kita, ya sudah, lewati saja, karena kita harus melewati jam-jam ujian iman yang harus kita lewati. Namun dengan satu keyakinan iman, bahwa janji Tuhan pasti Tuhan akan genapi buat kita. Setelah genap waktunya, setelah jam malam berubah jadi siang, maka kita akan melihat karya mujizat Tuhan yang penuh kejutan akan kita alami semua. Saya rasa ini yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu semua. Ada 7 hal. Yang pertama, kita menerima kenyataan bahwa Tuhan tak selalu dapat kita rasakan keberadaannya. Yang kedua, ujian iman menciptakan sebuah komunitas orang percaya yang berkumpul bersama dan saling menguatkan. Yang ketiga, kita harus melakukan apa yang dapat kita lakukan, namun jangan mengandalkan kekuatan, pemikiran, dan pengalaman kita sendiri. Yang keempat, keberhasilan terjadi bukan semata-mata karena usaha kita, melainkan karena ada janji Tuhan yang kita dengar dan kita lakukan. Kemudian yang kelima, mujizat Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, waktu dan realita manusia. Yang keenam, belajarlah percaya dan terbiasa bahwa karya mujizat Tuhan selalu penuh dengan kejutan. Dan yang terakhir, setiap berkat yang datang di hidup kita setelah masa-masa ujian iman berlalu akan mendewasakan kita untuk bisa mencintai Tuhan lebih daripada mencintai berkat itu. Jadi tetaplah semangat, lewati jam malam kita masing-masing. Setelah malam berlalu, siang pasti akan datang. Dan setelah masa-masa sukar kita lewati, berkat mujizat Tuhan yang penuh kejutan akan mendatangi hidup kita. Walau kita tak dapat melihat dan merasakan Tuhan, yang pasti Tuhan kita tetap melihat dan merasakan apa yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita doa sama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, buat ayat yang kami baca, firman yang kami dengar. Kuatkanlah iman kami semua, supaya kami mampu melewati jam malam kami masing-masing di tengah-tengah situasi social dan physical distancing. Kami tak selalu dapat rasakan Tuhan, kami tak selalu bisa lihat Tuhan. Namun Tuhan tetap melihat kami, memperhatikan kami, dan mengatur setiap langkah kehidupan kami, supaya kami mampu melewati jam malam kami masing-masing, dan setelah malam berlalu, siang akan datang. Di situ kami akan bisa melihat janji Tuhan digenapi, dan semua yang kami alami berujung pada sebuah kebaikan yang Tuhan rencanakan buat kami semua. Berkatilah setiap kami Bapa, dimanapun kami berada, kami percaya
Tuhan sungguh-sungguh ada buat kami dan janji-Mu sangat menghidupi kami semua. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Every day I see blind men walking down the street. Don't know what to do. Just looking for the answer. How long they have to wait when there is nobody out there. Now it's the time to wake up. With one voice together we say, I will take up my cross. I will go where you want me to. I will not be afraid, 'cause my trust in you. I will take up my cross. I will go where you want me to, and I will not be afraid, 'cause my trust in you. My trust in you. My trust in you. Shalom Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu. Semoga tadi Bapak Ibu sudah diberkati oleh firman Tuhan. Thank you Pastor Fandi yang sudah sharing buat kita dan menyelesaikan semua dengan baik. Bapak Ibu, sedikit pengumuman bahwa tolong doakan supaya kita bisa segera mulai ibadah kita kembali. Tapi rencananya kalau tidak ada perubahan, di awal Agustus kita akan memulai ibadah kita. Tetap dengan new normal protokoler ya, jadi jelas kursinya akan terbatas dan kami masih menganjurkan untuk orang tua kalau bisa memang tetap bisa ibadah dari rumah. Jadi rencana nanti di bulan Agustus kita mulai transisi Bapak Ibu. Kalau ada yang mau datang kita bisa mulai, tapi tetap juga ibadah akan coba disiarkan secara live di sosial media. So itu tadi pengumuman dari saya dan saya berharap dimanapun Bapak Ibu berada tetap terus Tuhan jaga dan Tuhan pelihara supaya kita bisa melewati semua masa ini dengan menjadi orang-orang yang berjalan dalam kemenangan. So, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan terima kasih, berkati setiap jemaat dimanapun mereka berada dan penyertaan dari Tuhan nyata atas setiap kehidupan mereka. Sebelum kami selesai, kami membuka hati untuk siap menerima berkat yang Tuhan lepaskan dalam kehidupan kami. Hiduplah dengan damai dan saling mengasihi. Percayalah bahwa sungguh Tuhan itu baik apa adanya. Saling mencintailah dan rukun-rukunlah karena berkat Tuhan turun dalam sebuah kesatuan. Sebab kehendak Tuhan kau akan naik dan gak akan turun, kau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan karya ini menyertai kehidupanmu sampai selama-lamanya. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Berkat ini menyertai kehidupanmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. God bless you. Happy Sunday.